Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 31 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-30. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6, ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 13, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudariku yang terkasih, Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung yang pada waktu berkuasa bermaksud membunuh kanak-kanak Yesus. Peringatan orang-orang Farisi ini dalam Injil hari ini tampaknya baik, yakni ingin menjauhkan Tuhan Yesus dari bahaya. Tetapi di sisi lain menakut-nakuti Dia
supaya mengurangi karya publiknya di Galilea dan pergi ke tempat lain. Namun keberanian yang ditunjukkan Tuhan Yesus sungguh mengagetkan. Ia menyebut Herodes sebagai rubah dan ia berani melangkah ke Yerusalem. Ia meratapi Yerusalem, kota yang dikenal suci, justru menjadi kota berdarah, tempat nabi-nabi ditolak dan dibunuh. Sungguh sebuah ironi. Setiap tugas perutusan yang kita terima, baik sebagai imam, religius, maupun umat, tidak selamanya berjalan mulus. Kadang-kadang medan tugas sangat menantang dan membahayakan keselamatan hidup kita, karena harus melintasi sungai dan hutan. Kadang-kadang juga harus mengalami kesendirian dan kesepian. Kadang-kadang tugas itu berat bagi kita yang dituntut tanggung jawab lebih. Kadang-kadang pula tugas itu mendapat penolakan dan perlawanan dari orang-orang yang seharusnya menerima kita dengan sukacita, karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka membawa kebaikan. Keberanian Tuhan Yesus patutlah kita contoh. Ketika kita mundur karena medan sulit atau tugas yang berat, tugas itu akan diambil mungkin oleh orang-orang yang kurang kompeten dan akan merugikan banyak orang. Tugas dan medan yang berat menjadi kesempatan bagi kita untuk menguji mental dan menguatkan iman kita akan penyelenggaraan dan perlindungan Allah. Setiap tanggung jawab selalu ada resiko. Kita percaya sebagai murid-murid Tuhan, kita mampu menerima resiko dari tugas yang diberikan kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga hati kami tidak gentar ketika tanggung jawab iman kami membawa kami pada situasi yang menantang dan berisiko. Ajarlah kami untuk tekun, setia, taat, dan berani dalam menjadi pewarta kebaikan dan kebenaran iman. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.